Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holipah. Saya merupakan anggota kelompok 4. Kelompok 4 ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Siti Holipah, Nopi Kusuma Putri, Delia Putri Hasanah, dan juga Dahlia Retno Arum. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai penguatan keuangan syariah. Ada beberapa bahasan yang akan kita jelaskan di materi ini, yaitu ada 4 klaster. Yang pertama, klaster perbankan syariah. Yang kedua, klaster pasar modal syariah. Yang ketiga, klaster jaminan sosial. Dan yang keempat, yaitu klaster zakat, wakaf, dan sedekah. Klaster pertama, yaitu klaster perbankan syariah, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Klaster kedua, yaitu klaster pasar modal syariah, akan dijelaskan oleh Novi Kusuma Putri. Klaster ketiga, yaitu klaster jaminan sosial, akan dijelaskan oleh Delia Fitri Nur Hasanah. Dan yang terakhir, klaster zakat, wakaf, dan sedekah akan dijelaskan oleh Dahlia Retno Arum. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai klaster perbankan syariah. Perbankan syariah ini merupakan subsektor industri keuangan syariah. Perbankan syariah mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Menghimpun dana, kedua menyalurkan dana, yang ketiga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah ini mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan juga tim. Di antaranya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan. Dalam master plan ekonomi syariah ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu meliputi yang pertama, kondisi global dan nasional perbankan syariah. Dilanjutkan dengan pemaparan peluang dan tantangan perbankan syariah, penjelasan rantai nilai atau value chain, analisis SWOT, dan analisis dukungan terhadap industri halal. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai kondisi global dan nasional perbankan syariah. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy pada tahun 2018, keuangan syariah global pada tahun 2016 memiliki pemasukan sebesar 2.222 miliar US dollar. Dan pada tahun 2022 diproyeksikan akan meningkat sebesar 3.872 miliar US dollar. Sementara itu, sektor perbankan syariah pada tahun 2016 memiliki pemasukan sebesar 1.599 miliar US dollar. Dan pada tahun 2022 diproyeksikan akan meningkat juga. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan kondisi global dari keuangan syariah dan perbankan syariah. Sementara itu, industri keuangan syariah di Indonesia menurut State of Global Islamic Index pada tahun 2018-2019, Indonesia menempati posisi ke-8, meningkat 2 poin dari tahun sebelumnya. Sektor keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 47,6 miliar US dollar pada tahun 2016 meningkat menjadi 81,8 miliar US dollar pada tahun 2017. Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar pemilik aset syariah terbesar di dunia merupakan pertanda bahwa Indonesia sangat berkembang dalam sektor keuangan syariah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dikemukakan terkait dengan permasalahan perbankan syariah di Indonesia, yaitu antara lain: pertama, potensi pasar yang besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar juga. Kedua, kondisi sumber daya manusia perbankan syariah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Ketiga, berdasarkan data statistik perbankan di Indonesia, perbankan syariah kinerjanya jauh di bawah perbankan konvensional. Keempat, upaya perbaikan regulasi masih belum maksimal. Dan yang kelima, yaitu aspek penelitian dan pengembangan masih harus dikembangkan. Sebagai sektor unggulan dalam industri keuangan syariah, perbankan syariah ini memiliki peluang dan tantangan dalam praktik kerja lapangnya. Peluang dan tantangan dalam sektor perbankan syariah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek sumber daya manusia. Kedua, aspek regulasi dan tata kelola. Yang ketiga, aspek riset dan pengembangan. Keempat, literasi. Dan yang kelima, aspek data dan teknologi. Kemudian, perbankan syariah ini memiliki alur rantai nilai yang meliputi proses penghimpunan atau funding, proses manajemen dalam perbankan, dan juga proses pembiayaan atau financing. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai dukungan perbankan syariah terhadap industri halal. Secara umum, dukungan utama perbankan syariah terhadap industri halal yaitu adalah pembiayaan. Dukungan kedua yang dapat diberikan adalah dapat mengenalkan produk baru yang sesuai dengan setiap industri halal. Dukungan ketiga yaitu posisi perbankan sebagai lembaga intermediasi antara investor halal domestik dan global yang akan berinvestasi pada industri halal di Indonesia. Dan dukungan keempat yang bisa dilakukan adalah peningkatan fasilitas dan kemudahan akses dari perbankan syariah terhadap industri halal di Indonesia. Selain dapat mendukung industri halal, perbankan syariah ini juga memiliki beberapa quick wins. Ada 3 quick wins dalam sektor perbankan syariah ini, yaitu diantaranya yang pertama membentuk Nasional Halal Fund, yang kedua membentuk Investment Bank Syariah, dan yang ketiga yaitu menambah jumlah bank umum syariah yang terdaftar menjadi penyalur kur syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai klaster perbankan syariah ini. Materi berikutnya mengenai pasar modal syariah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi Kusuma Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Novi Kusuma Putri akan memaparkan materi mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah salah satu subsektor dalam industri keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal. Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau suku, dan reksadana syariah. Kondisi global dan nasional pasar modal syariah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, posisi klaster global. Kedua, perkembangan klaster di Indonesia. Yang ketiga, saham syariah. Yang keempat, suku. Yang kelima adalah reksadana syariah. Posisi klaster global dalam dekade terakhir, pasar modal syariah adalah kontributor terbesar kedua dalam aset industri keuangan syariah global setelah sektor perbankan. Kedua, perkembangan klaster di Indonesia. Manajemen aset syariah berkembang dengan total aset dalam pengelolaan atau aset under management sebesar $110 miliar di tahun 2017. Sektor ini masih berkonsentrasi di beberapa negara seperti Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Ketiganya menyumbang total 87% dari seluruh aset reksadana syariah global. Namun, dari sisi jumlah penerbitan, hanya Malaysia yang menduduki posisi 3 besar di dunia dengan 41 penerbitan reksadana. Pada tahun 2008, pemerintah pertama kali menerbitkan surat berharga syariah atau SBSN. Adapun titik perkembangan awalnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, peraturan pelaksanaan seperti peraturan BPPAM LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain. Selanjutnya, BPPAM LK
dibahas sebelum OJK. Selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Kerangka hukum tersebut antara lain tertuang dalam peraturan tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah, tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Beberapa peraturan yang lain terkait dengan pengembangan pasar modal syariah adalah POJK nomor 15, POJK nomor 4 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal yang di dalamnya membahas akad-akad yang digunakan, kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan tentang prinsip syariah di pasar modal syariah. Dalam peningkatan internasional, Indonesia merupakan negara ketiga besar yang menerbitkan suku negara setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Pada tahun 2017, jumlah suku negara meningkat US dollar 5,1 miliar atau 6,6% dari total penerbitnya. Yang ketiga adalah saham syariah. Saham syariah memiliki karakteristik sesuai dengan syariah dan merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Landasan hukum tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Ada dua proses seleksi efek syariah yang dilakukan di pasar modal syariah, yaitu screening berbasis kualitatif dan kuantitatif. Seleksi kuantitatif meliputi substansi proses bisnis perusahaan, sedangkan seleksi kuantitatif menggunakan perhitungan rasio hutang terhadap aset dan kontribusi pendapatan non halal perusahaan. Yang keempat adalah suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti kata obligasi, yang merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Yang kelima adalah reksa dana syariah. Dasar hukum penerbitan reksa dana syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang kemudian mulai diimplikasikan pada tahun 1995. Adapun dukungan pasar modal syariah terhadap industri halal, suku negara dapat menjadi salah satu instrumen yang berperan sebagai alternatif pembiayaan bagi pengembangan industri halal selain sektor perbankan. Dalam hal ini, proyek-proyek yang menjadi bentuk fisik berada di bawah pengawasan KL Pusat dan masuk ke dalam APBN, memiliki potensi untuk didanai suku negara. Adapun beberapa KL yang telah mendapatkan pembiayaan dari suku negara adalah Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Ristek Dikti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan Badan Sertifikasi Nasional atau BSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang penguatan keuangan syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang klaster jaminan sosial. Security yang didefinisikan oleh Asosiasi Jaminan Sosial Internasional merupakan program proteksi sosial yang disahkan melalui proses legislasi atau peraturan mandatori lainnya yang menyediakan para individu dengan suatu derajat keamanan penghasilan ketika berhadapan dengan kontingensi usia tua, survivorship, incapacity, dan disability, pengangguran atau mengasuh anak. Perkembangan jaminan sosial di negara-negara di dunia dapat dilihat dari tiga hal, yaitu comprehensive jaminan sosial coverage, program-program yang berdampak secara sosial dan ekonomik, serta administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis perlindungan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan sosial di negara-negara muslim, khususnya negara maju, sudah sangat komprehensif, masif, dan terintegrasi. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Jaminan sosial melalui pemerintah dilaksanakan melalui institusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya adalah peluang dan tantangan jaminan sosial. Yang pertama ada peluang, contohnya perkembangan middle class muslim di Indonesia.
Yang kedua, Indonesia memiliki banyak mayoritas penduduknya muslim. Lalu integritas pembayaran asuransi dengan marketplace, adanya upaya dari regulator, dan masih banyak yang lainnya. Juga ada tantangannya, yaitu contoh dari tantangannya, belum ada kewajiban regulasi bagi institusi jaminan sosial untuk mengembangkan skema syariah dalam produknya, kurangnya komitmen manajemen untuk mengembangkan asuransi syariah, dan juga persebaran geografis yang luas dengan variasi level pengetahuan mengenai konsep asuransi dan syariah, dan masih banyak yang lainnya. Dukungan yang dapat diberikan oleh jaminan sosial adalah perlindungan kepada tenaga kerja, produk, dan proses bisnis yang di dalamnya ada jaringan rantai industri halal. Perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta institusi swasta yakni asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Industri keuangan syariah harusnya memaksimalkan potensi fund movement di Indonesia melalui BPJS Kesehatan, meningkatkan jumlah produk DPLK berbasis syariah. Pemerintah perlu mendorong lembaga keuangan syariah produk DPLK syariah di Indonesia, baik dari jumlah institusi maupun aset dan pangsa pasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dan wakaf. Keuangan sosial Islam secara istilah merupakan dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan secara sukarela dengan niat terbaru, yaitu kebaikan maupun kasih sayang. Kondisi global dan nasional zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyatan, zakatan, yang secara harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Dalam sejarahnya, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara. Saat ini di Indonesia, pengelolaan zakat sudah menjadi kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang kedua, wakaf. Wakaf berasal dari kata dasar Arab waqafa yaqifu yang berarti menahan atau berhenti. Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf berarti benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum Islam sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf memiliki potensi yang besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Akan tetapi, potensi ini tentunya hanya akan bisa terwujud jika terdapat ekosistem dan kebijakan yang mendukung untuk hal ini. Quick win zakat dan wakaf. 1. Pengembangan digitalisasi ZIS-WAF untuk mempermudah sosialisasi atau edukasi publik, layanan pembayaran dan pengelolaan dana sosial dalam Islam. Realisasi penghimpunan dana sosial Islam, khususnya ZIS-WAF, yang masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya, merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan sektor dana sosial Islam di Indonesia. Kondisi ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat dan wakaf, keterbatasan layanan pembayaran ZIS-WAF, khususnya secara digital, dan kurangnya informasi mengenai pendayagunaan zakat dan wakaf, termasuk dampak zakat dan wakaf terhadap penerimanya ataupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, digitalisasi zakat dan wakaf mempermudah sosialisasi atau edukasi publik, layanan pembayaran dan pengelolaan dana sosial Islam. Hal ini sangat penting untuk dioptimalkan. Pengembangan digital zakat dan wakaf berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran zakat dan wakaf.
Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana zakat dan wakaf juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya, sehingga secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan zakat dan wakaf juga dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan realisasi penghimpunan zakat dan wakaf dan kepercayaan masyarakat pembayar zakat dan wakaf dapat meningkat sehingga potensi zakat dan wakaf yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan. Yang kedua, pembentukan International Islamic Inclusive Financial Service Board. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat perkembangan zakat dan wakaf atau dana-dana sosial Islam secara umum adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan inklusif Islam global. Hingga 2018, belum ada lembaga atau negara yang menjadi pusat pengembangan zakat dan wakaf yang merupakan inti dari keuangan inklusif Islam. Indonesia sendiri sejatinya telah memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat dari inisiatif Indonesia dalam mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dana sosial Islam internasional, yaitu Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles. Yang ketiga, pengembangan basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial Islam. Salah satu tantangan penting dalam pengembangan dana sosial Islam di Indonesia adalah kurang terintegrasinya basis data dan terbatasnya informasi yang disediakan kepada publik, baik dari regulator maupun dari operator. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi lembaga zakat dan wakaf maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu permasalahan besar yang muncul karena tidak adanya basis data, terintegrasi dan aksesibilitas adalah penyaluran dana zakat dan wakaf atau ZISWAF yang tumpang tindih, sehingga tidak jarang seorang mustahik mendapatkan ZISWAF dari banyak lembaga secara sekaligus. Basis data yang perlu dikembangkan harus mencakup setidaknya basis data mustahik atau menerima manfaat yang terintegrasi dengan data pemerintah, misalnya data dari TNP 2K dan statistik yang relevan terkait dengan zakat dan wakaf seperti jumlah lembaga ataupun operator, nama-nama lembaga atau operator yang memiliki izin operasi, statistik penghimpunan dan statistik penyaluran. Sequence khusus zakat. 1. Akselerasi implementasi peraturan Basnas nomor 2 tahun 2018 tentang sertifikat amil zakat. Pada tahun 2018, Basnas selaku regulator dalam zakat telah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi amil zakat pada peraturan Basnas nomor 2 tahun 2018. Yang kedua, otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintah. Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang tercantum di dalam rukun Islam nomor 3. Oleh karena itu, memungut zakat dapat menjadi hak negara dalam upaya untuk menegakkan hukum Islam sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim. Yang ketiga, harmonisasi dan revisi regulasi terkait zakat, termasuk Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk mendorong zakat sebagai tax credit. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia
adalah dengan memberikan insentif bagi muzaki dalam membayar pajak. Quick wins untuk wakaf. 1. Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah masih banyaknya jumlah nazir perorangan yang pengelolanya kurang profesional dan tidak tercatat secara resmi oleh regulator. Yang kedua, penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf. Hingga tahun 2018 masih belum terdapat standar akuntansi wakaf di Indonesia. Padahal, standar akuntansi ini sangat diperlukan tidak hanya untuk menyusun laporan keuangan bagi lembaga pengelola wakaf, namun juga untuk berbagai keperluan lainnya seperti merencanakan pengumpulan wakaf dan mengukur dampak wakaf secara lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, akselerasi riset dan pengembangan bidang wakaf melalui pembentukan Puskas BWI dan pengelolaan dana riset khusus di bidang wakaf. Riset dan pengembangan merupakan salah satu ekosistem penting yang perlu dibentuk dalam tiap institusi ekonomi syariah, termasuk lembaga wakaf. Lebih dari itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mendukung riset dan pengembangan pada bidang wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dengan Kemenristek untuk melokasikan dana riset khusus di bidang wakaf melalui skema riset lembaga pengelola dana pendidikan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.